memang ya pilkada serentak, pilpres dan pemilu legislatif serentak menurut saya bukanlah jawaban dari proses demokratisasi kita. Justru keserentakan ini mudah sekali dikendalikan oleh pusat-pusat kekuasaan. Dan ini tidak bakal sehat karena akan ada dua presiden, dua kepemimpinan, dan bisa jadi presiden atau Prabowo tidak lagi berkonsentrasi pada tugas pemerintahannya. Yang lucunya adalah Presiden Jokowi tiba-tiba mengangkat Grace Natali dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus. Maksudnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini menarik ya pernyataan dari PDIP Jarod Saiful Hidayat soal program bansos ini. Apakah nanti pilkada akan segentong-gentongnya sebabi-babinya lagi? PDIP Jokowi cawe-cawe lagi ya. Karena kita tahu bahwa pilkada serentak mudah dikendalikan ya. Apalagi kalau seandainya ada target di tempat-tempat tertentu ya untuk digelontorkan bansos. Coba kita lihat. Saya demen kalau yang mengkritiknya PDIP sendiri ya. Kalau dari partai lain nanti dibilang sakit hati dan lain sebagainya. Program bansos dilanjutkan hingga Desember saat pilkada. PDIP .2 Jokowi cawe-cawe gamblang sekali. Suara.com. Suara.com Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan partainya mencium gelagat Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali cawe-cawe pada pilkada serentak seperti di Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Jarod menjawab pertanyaan soal indikasi Jokowi perpanjang program bagi-bagi bansos hingga Desember saat orang-orang dekat Presiden maju di pilkada nanti. Yang cawe-cawe tadi kami bukan hanya mencium tapi juga melihat dengan jelas dan gamblang. Bahasa Jawone cetol weloh-weloh ya. Artinya gamblang banget, ketok banget, kelihatan sekali gitu loh. Ada indikasi upaya penyalahgunaan kekuasaan sama seperti Pilpres kemarin, kata Jarod di kantor DPP PDIP Menteng. Untuk itu kata dia pihaknya meminta penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 diawasi. Termasuk apalagi bansos akan diperpanjang sampai Desember. Inilah bentuk diindikasikan dengan terang benderang. Cawe-cawe termasuk dilakukan di beberapa tempat, ungkapnya. Selain itu terkait kecurangan-kecurangan dalam pemilu juga akan jadi pembahasan dalam Rakernas ke-5 PDIP. Banyak kader yang sudah chat sama kami. Nah, persoalannya adalah apakah demokrasi kita akan melahirkan pemimpin-pemimpin menggunakan cara-cara yang gak benar. Janganlah tandasnya. Ya, Sobat Era sekalian, ada yang bilang kemana aja PDIP selama ini. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Sobat Era sekalian, memang ya pilkada serentak, pilpres dan pemilu legislatif serentak
menurut saya bukanlah jawaban dari proses demokratisasi kita. Justru keserentakan ini mudah sekali dikendalikan oleh pusat-pusat kekuasaan. Dan sekarang presiden-electnya Prabowo Subianto in waiting. Bayangkan 5 bulan lagi baru menjabat. Juni, Agustus, September, Oktober. 4 bulan lagi ya. Mei ya. Juni, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan lagi bayangkan dalam in waiting. Dan ini tidak bakal sehat karena akan ada 2 presiden, 2 kepemimpinan. Dan bisa jadi presiden atau Prabowo tidak lagi berkonsentrasi pada tugas pemerintahannya. Dan yang paling lucunya adalah Presiden Jokowi tiba-tiba mengangkat Grace Natali dan Juri Ardiantoro sebagai staf khusus. Maksudnya apa? Diberikan kompensasi dalam 5 bulan terakhir mereka-mereka yang berjasa dalam pemenangan. Ya. Oke. Ketum Parpol hanya diam mengetahui Jokowi bertindak masif di pilkada dengan menggunakan sisa bansos. Bang Refli semangat ya, selalu menyuarakan kebenaran, insya Allah ya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi kita disuguhkan pertunjukan politik yang tidak sehat, yaitu bakal adanya penggunaan bansos. Padahal KPK sudah wanti-wanti agar penggunaan bansos untuk pilkada itu diperhatikan. Kalau bisa tidak ada penggelontoran bansos pada saat pilkada. Tapi kalau kemudian bansosisasinya dilakukan pada November, Desember atau 3 bulan misalnya September, November, Desember, ini berbahaya ya. Nanti tiba-tiba ada agen-agen Jokowi yang mengkampanyekan, padahal Jokowi tidak lagi jadi presiden pada saat itu. Tapi kita tidak tahu sejauh atau sebesar apa pengaruhnya nanti ya. Karena banyak orang-orang yang tentu dibaikin, disejahterakan, dimenangkan ya, atau diapakan oleh Presiden Jokowi dan berusaha mengucapkan terima kasih sebagaimana yang sering disampaikan oleh Prabowo Subianto juga ya dalam beberapa kesempatan. Jadi sahabat era sekalian, pilkada serentak nanti kalau bisa menjadi milestone tersendiri ya dalam perpolitikan di Indonesia seandainya ya tidak ada perilaku curang tersebut. Tapi kalau ada perilaku curang ya agak gawat juga ya. Susah juga kita berharap bahwa pilkada nanti menjadi pilkada yang bermartabat. Sebagai contoh di DKI misalnya ada isu lagi apakah Anies Baswedan akan maju atau tidak. Bayangan saya kalau pemerintahan Presiden Prabowo berkepentingan untuk menggusur Anies, maka dia akan menggerakkan aliansinya kembali dan at all cost melakukan kecurangan-kecurangan termasuk pembagian bansos untuk menghadang laju kemenangan Anies misalnya. Padahal banyak yang meyakini kalau seandainya pemilunya secara jujur dan adil pilkadanya, Anies tidak akan tertahankan untuk kembali memimpin Jakarta. Jangankan memimpin Jakarta, banyak juga yang yakin kalau pemilunya jujur dan adil, memimpin Indonesia pun bisa. Saya ingat Sudirman Said ya, ketika di sini mengatakan yang dibutuhkan Anies hanyalah pemilu yang jujur dan adil. That's all, cukup. Tapi kalau pemilunya segentong-gentongnya sebabi-babinya ya susah juga ya. Itu yang harus kita pahami ya. Dan saya demen kalau PDIP yang berbicara mengkritik Presiden Jokowi. Dalam Mukernas 5 juga PDIP tidak mengundang baik Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Ma'ruf Amin ya. Tumben-tumbennya ya. Karena mereka merasa Jokowi bukan bagian dari mereka lagi. Tapi nanti kita lihat bagaimana suara PDIP setelah Mukernas. Jangan-jangan gabung pula di pemerintahan Presiden Prabowo dan tidak ada lagi oposisi karena mereka hanya bermasalah dengan Presiden Jokowi misalnya ya. Alasan bisa dibuat kan. Kemudian PDIP bersuara karena Jokowi berbeda jalan. Coba Jokowi masih di PDIP pasti diam dan dukung aja. Ya itu sangat mungkin ya. Kita tidak bisa mendinainya.
Bagaimana tenaga petani akan didatangkan dari Cina untuk menggarap tanah di Kalimantan. Itu kata-kata Luhut Binsar Panjaitan ya. Waduh, PDIP semakin latah ditambahi provokator Refli Harun jadi makin seru. Luar biasa Pak David ini ya. Oke, sobat era sekalian, kita akan lihat ya apakah pilkada nanti akan menjadi hal yang buruk juga, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Bansos tidak bisa lagi dihalang-halangi, penggelontorannya kemudian akan memenangkan calon-calon yang di-endorse oleh istana. Kita lihat ya. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.